Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di dalam Peta Islam bersama dengan Ustadz Ajib Syabudi untuk membahas surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum menonton video kali ini, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, komen, dan share. Bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat, atau saudara. Oke, langsung saja. Pada kali ini kita mau membahas surat yaitu surat Al-Quraisy. Langsung saja kita sapa Pak Ajib ya. Assalamualaikum Pak Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ini Pak Ajib untuk mengulas surat-surat berikutnya. Monggo waktu dan tempat langsung saja kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, para pemirsa, ibu-ibu dan semuanya saja, kita kali ini masih akan melanjutkan diskusinya yaitu tentang surat Al-Quraisy. Namun sebelumnya akan kita baca bersama ya. Rata-rata kebanyakan dari umat Islam itu banyak yang sudah hafal tentang surat Al-Quraisy ini. Tetapi nggak apa-apa, akan kita baca lagi ya. Surat Al-Quraisy itu berarti surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Demikianlah tentang surat Al-Quraisy. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mentadabburkan ya. Ini saya sudah menggambarkan mind map atau peta pikiran dari surat Al-Quraisy, di mana orang-orang Quraisy atau yang kita mengenal sebagai nasionalisme Quraisy itu sesungguhnya memiliki problem seperti umumnya bangsa-bangsa Mas Aid. Yaitu problemnya itu yang pertama disebut dengan al-ju, yang kedua itu al-khauf ya. Yaitu problem persoalan makanan ini ya. Kemudian al-khauf itu keamanan, ketertiban ya. Jadi problem ekonomi dan problem security ya. Nah, oleh karena itu maka orang-orang Quraisy untuk mengatasi problem ini dia menggunakan penalaran atau logika ya. Maka dia melakukan apa yang disebut dengan rihlah. Rihlah itu semacam roadmap ya, ataupun ya piknik lah, ataupun jalan-jalan begitu ya. Yaitu ketika asyita dan asoif ya, memanfaatkan kapan musim dingin dan kapan musim panas. Nah, dalam perjalanannya itu dia berjualan. Jadi dia berjualan maupun melakukan hubungan-hubungan dengan orang-orang yang dia kunjungi, baik tatkala musim dingin maupun panas, itu untuk membuat apa ya, kesepakatan-kesepakatan sehingga nanti problem al-ju' dan al-khauf itu bisa teratasi, yaitu problem kemiskinan dan problem pertahanan ya. Nah, jadi ini adalah dua pendekatan yang umumnya dilakukan oleh hampir setiap negara, Mas. Jadi ketika suatu negara itu ada problem ekonomi dan problem keamanan, maka biasanya ya melakukan pendekatannya juga sekitar itu, yaitu melakukan pendekatan ekonomi di satu pihak, melakukan berbagai transaksi atau jual beli. Kemudian yang satunya adalah membangun ya kekuatan-kekuatan militer atau keamanan, ketertiban ya, sehingga kalau menurut konsep mereka ini semuanya akan berjalan dengan baik, yaitu Mas. Kalau kaitannya dengan pribadi apa ya Pak Ajib? Ini kan kaitannya berarti dengan suatu negara. Kalau ditarik, kalau untuk pribadi berarti apakah bisa diaplikasikan surat tersebut? Ya, ini kalau anunya tinggal pembuatan skalanya saja ya. Kalau katakanlah ini keluarga, maka problemnya ya juga sama. Kemudian dia melakukan juga kegiatan
Ekonomi di mana ekonominya itu itu loh, memperhatikan aspek kebutuhan atau demand ya. Jadi di mana ada kebutuhan, misalnya musim dingin butuhnya adalah barang-barang yang bisa menghangatkan, nah dia jual itu. Kalau musim panas dia perlu sesuatu yang agak dingin, nah maka dia jual itu. Itu kan masuk akal ya. Tetapi solusi yang demikian ini kata Allah itu tidak cukup gitu. Nah ini yang menarik dari surat Quraisy. Allah mengajukan konsep fal ya'budu. Nah ini ya. Jadi Allah mengajukan satu istilah ya'budu. Maka ini ada semacam ajaan ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka mestinya orang-orang nasionalisme Quraisy itu kalau mau lebih sempurna lagi, itu bangunlah para pengabdi kehidupan ya. Jadi yang dibenahi itu bukan aspek hanya pendekatan keamanan maupun pendekatan ekonomi, tetapi orangnya itu sendiri ya. Jadi kalau masyarakat itu mau aman, damai, sejahtera ya, tidak kurang satu apapun ya, dan tidak ada keributan apapun, maka Allah menyarankan yang diperbaiki itu adalah manusianya. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka diminta untuk mestinya menyiapkan pengabdi-pengabdi kehidupan kepada pemilik atau penguasa tempat ini, yaitu Allah ya. Nah ini yang sering dilupakan ya, karena hanya melihat aspek-aspek lahiriah. Nah, kalau kurang ini ya maka begini, kalau ini ya. Tetapi ini saja ini nggak akan cukup tanpa memperhatikan manusianya itu mestinya itu harus dibikin menjadi pengabdi kepada Allah. Sehingga ketika dia kekurangan ekonomi, yaitu dilatih dengan puasa gitu ya. Kemudian masalah keamanan dan seterusnya, maka di sana ada konsep-konsep tentang jihad dan lain sebagainya. Sehingga fal ya'budu ini tidak akan terganggu dengan adanya problem begini. Bahkan dia akan bisa membantu menyelesaikan. Nah itu surat Quraisy. Berarti konteks dalam surat Al-Quraisy itu sendiri bisa diaplikasikan untuk dalam skala yang kecil, keluarga, organisasi, masyarakat, sampai negara itu pun bisa diterapkan. Jadi ini kayaknya memang kita diajak oleh Allah ya. Mestinya dalam menyelesaikan sesuatu itu jangan hanya melihat yang lahiriah semata gitu, atau hanya yang masuk akal semata, tapi ada yang lebih masuk akal lagi, yaitu mengingatkan bahwa Allah itu manusia itu sebagai apa toh? Sebagai pengabdi kehidupan. Nah ini yang coba fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, kalau ini sudah dibentuk, maka ini at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, itu sudah terselesaikan. Jadi problem keamanan maupun problem ekonomi itu sudah akan sendirinya terangkat, Mas gitu. Oke. Gambarannya kira-kira seperti itu. Masih ada lagi yang ditanyakan? Kalau mungkin dari pemahaman urutnya berarti seperti apa nih Pak Ajib? Urut dari ini kan tadi membahas yang ayat terakhir, ya. Kalau urut berarti konteksnya seperti apa? Makanya li'ila fi Quraisy. Ya ini li'ila fi Quraisy itu kita diminta untuk coba perhatikan ya. Peri kehidupan nasionalisme Quraisy. Ya. Kemudian li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Dia melakukan perjalanan di musim dingin maupun musim panas. Untuk apa itu? Untuk apa? Nah, itu kan untuk ekonomi, untuk membuat perjanjian-perjanjian, untuk macam-macam, intinya mengatasi problemnya ini dan ini. Nah, kemudian fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu dibentuk generasi yang fal ya'budu itu saran dari Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah ini problem yang akan memperbaiki bisa teratasi dengan dilengkapi fal ya'budu ini. Nah, bangsa Quraisy sebelum dakwah Rasulullah itu nggak mengenal ini. Nah, ini diperkenalkan. Nah, ini bisa menjadi platform sebuah partai ataupun apa itu ya sekitar ini problemnya. Tetapi jarang partai yang mengarah kepada fal ya'budu itu kadang sering dilupakan hanya pendekatan ini saja, itu yang umum ya.
Nah, maka kalau ada partai yang memakai ini atau negara juga ini ya ini sudah negara yang Pancasila yang sudah sesuai ya. Pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu nanti arahnya adalah membentuk fal ya'budu itu robbahan dan bait itu. Oke, siap, ini saya kira sudah cukup mewakili membuka wawasan kita untuk surat Al-Quraisy ini, Pak Ajib. Ya. Oke, sobat Peta Islam semua yang ada di rumah, itu tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ajib Setiabudi mengenai surat Tadabbur surat Al-Quraisy. Mudah-mudahan bisa ditangkap pelan-pelan, tonton videonya berulang-ulang. Kalau memang video ini sangat bermanfaat, silahkan nanti subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, ya, Pak Ajib. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya dan surat selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.